Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Auditing 2 ingin mempresentasikan mengenai audit internal dan audit pemerintahan. Kelompok 13 beranggotakan Siti Rofiah dan Juwita Ritna Satrianingsih. Audit internal atau internal auditing. Audit internal merupakan bagian dari fungsi pengawasan pengendalian internal yang memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian lainnya. Menurut The Institute of Internal Auditors atau IIA, audit internal adalah kegiatan penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bagian-bagian penting dari definisi audit internal adalah sebagai berikut. Pertama, internal menunjukkan bahwa kegiatan audit dilakukan di dalam organisasi. Saat ini, karyawan organisasi dapat melakukan kegiatan audit internal atau kegiatan audit internal dapat di-outsource kepada para ahli atau profesional yang lain di luar organisasi yang melayani entitas. Yang kedua, independen dan objektif atau independent and objective. Memperjelas bahwa pertimbangan auditor memiliki nilai ketika pertimbangan bebas dari bias. Yang ketiga, pendekatan yang sistematis dan teratur, menyiratkan bahwa auditor internal mengikuti standar profesional yang memandu pekerjaan audit internal. Yang keempat, membantu organisasi mencapai tujuannya, menunjukkan bahwa audit internal ada untuk membantu atau bermanfaat bagi seluruh organisasi dan dipandu oleh tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan dilakukannya audit internal. Tujuan dilakukannya audit internal diantaranya yaitu 1. Completeness. Tujuan pertama audit internal adalah completeness, yaitu kelengkapan data yang dicantumkan manajemen dalam laporannya. Yang kedua, accuracy. Tujuan berikutnya internal audit adalah untuk memastikan laporan manajemen akurat dan sesuai realita di lapangan. Apabila menurut auditor internal data tersaji kurang akurat, auditor tersebut berhak melakukan penyelidikan mendalam hingga menemukan data yang benar-benar tepat. Selanjutnya, existence. Selain komplit dan akurat, auditor internal juga perlu memastikan data dalam laporan manajemen benar-benar ada, bukan diada-adakan. Yang selanjutnya, valuation. Tujuan keempat audit internal adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan manajemen sesuai dengan PSAK. Yang selanjutnya, classification. Tujuan terakhir dilaksanakannya internal audit adalah guna memastikan akun-akun dalam laporan keuangan tersusun dengan benar dan sesuai tempatnya, tidak tercampur atau tertukar dengan akun lainnya. Langkah-langkah dalam melakukan audit internal yaitu 1. Perencanaan jadwal dan proses audit. Langkah-langkah internal audit yang pertama adalah merencanakan jadwal audit serta menentukan bagaimana alur pelaksanaannya. Di tahap ini, auditor internal wajib berkoordinasi dengan manajemen atau perwakilannya tentang sesering apa mereka bisa melakukan sinkronisasi internal sebelum jadwal audit eksternal tiba. Yang kedua, pelaksanaan proses audit. Langkah berikutnya untuk melakukan audit internal adalah dengan melaksanakannya secara kontinu hingga laporan keuangan manajemen diperiksa dengan sempurna. Proses pelaksanaan audit semacam ini tidak harus setiap hari. Perwakilan manajemen dan auditor bebas menentukan durasi dan intensitas waktu pelaksanaan audit, misalnya 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan. Setelah proses pelaksanaan internal audit dinyatakan selesai, selanjutnya auditor internal bertugas untuk menyusun laporan hasil audit internal. Nantinya, hasil tersebut disampaikan ke pihak manajemen untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Yang keempat, pengambilan tindak lanjut. Dalam proses auditing, auditor internal barangkali telah menemukan beberapa miskalkulasi, inkonsistensi penulisan, hingga data mencurigakan. Setelah laporan hasil internal audit diserahkan, auditor bisa memberikan saran dan himbauannya pada manajemen agar segera membenahi kesalahan dalam laporan keuangan. Kode etik 2A. Seperti kode etik profesional AICPA atau AICPA Code of Professional Ethics, kode etik 2A dibagi menjadi baik prinsip etis atau ethical principles maupun peraturan-peraturan etis. Yang pertama yaitu prinsip. Auditor internal diharapkan untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip sebagai berikut.
yaitu integritas atau integrity. Integritas para auditor internal menetapkan kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan atau ketergantungan atau reliance pada penilaian mereka. Yang kedua, objektivitas atau objectivity. Para auditor internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional yang tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan internal informasi tentang kegiatan atau proses yang diperiksa. Para auditor internal membuat penilaian seimbang atas semua keadaan yang relevan dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau orang lain dalam membentuk penilaian. Yang selanjutnya, kerahasiaan atau confidentiality. Para auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang tepat, kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya. Yang selanjutnya, kompetensi. Para auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan jasa audit internal. Selanjutnya kita akan belajar mengenai standar atribut dan kinerja 2A. 2A Attribute and Performance Standards. Standar atribut atau attribute standards membahas tentang karakteristik organisasi dan individu yang melakukan jasa audit internal. Standar kinerja atau performance standards menjelaskan sifat jasa audit internal dan memberikan kriteria kualitas yang dapat mengukur kinerja jasa audit internal. Standar pelaksanaan atau implementation standards memberlakukan standar atribut dan kinerja untuk jenis jasa tertentu. Selanjutnya mengenai hubungan dengan auditor eksternal atau relationship with external auditors. Di sini perbedaannya ada pihak yang merekrut atau employer, di mana auditor internal berbagai perusahaan dan unit pemerintah, sedangkan pada auditor eksternal kantor akuntan publik atau CPA firms. Yang kedua yaitu organisasi nasional atau national organization. Auditor internal yakni berupa Institute of Internal Auditors atau EIA, dan auditor eksternal ini American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Kemudian sertifikat pengangkatan. Yang auditor internal ini berupa Certified Internal Auditor atau CIA. Kemudian auditor eksternal yaitu Certified Public Accountant atau CPA. Kemudian izin praktik. Auditor internal harus dengan izin praktik, sedangkan auditor eksternal itu tidak. Tanggung jawab utama auditor internal kepada dewan direksi, sedangkan auditor eksternal kepada pihak ketiga. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup audit, di mana auditor internal semua kegiatan dari sebuah organisasi, sedangkan auditor eksternal terutamanya yaitu pada laporan keuangannya. Audit operasional atau operational auditing. Audit operasional telah digunakan di masa lalu untuk mengidentifikasi berbagai kegiatan yang mencakup evaluasi terhadap kinerja manajemen, sistem perencanaan dan pengendalian kualitas manajemen, kegiatan dan departemen operasi tertentu. Menurut The Institute of Internal Auditors atau IIA, audit operasional adalah proses yang sistematis dari pengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan ekonomi dari operasi sebuah organisasi yang berada di bawah kendali manajemen dan melaporkan hasil evaluasi bersamaan dengan rekomendasi untuk perbaikan kepada orang yang tepat. Bagian-bagian penting dari definisi audit operasional adalah proses yang sistematis atau systematic proses, kemudian mengevaluasi operasi sebuah organisasi, efektivitas, efisien, dan ekonomi operasi. Yang keempat, melaporkan kepada orang yang tepat, dan yang kelima, rekomendasi untuk perbaikan. Tahapan audit operasional. Nah, di sini dapat dilihat perbedaan antara tahapan pada audit operasional dan audit keuangan, di mana audit keuangan ini dimulai dari asset client, kemudian melakukan perencanaan audit, perform audit atau pelaksanaan, kemudian report findings to stockholders atau pelaporan. Sedangkan pada operational audit ini diawali dari select audit, plan audit, kemudian melakukan perform audit, report findings to management, dan selanjutnya yaitu perform follow up. Standar untuk akuntan publik independen atau Standards for Independent Public Accountant. Berdasarkan keahlian dan pengalamannya, akuntan publik independen memenuhi syarat untuk melakukan audit operasional. Pada tahun 1982, AICPA menunjukkan komite khusus pada audit operasional dan manajemen atau Special Committee on Operational and Management Auditing untuk mempelajari keterlibatan akuntan independen dalam audit operasional.
komite menyimpulkan dalam laporan berjudul Perikatan atau Penugasan Audit Operasional atau Operational Audit Engagements bahwa perikatan atau penugasan audit operasional adalah bentuk yang berbeda dari jasa konsultasi manajemen atau Management Consulting Services atau MCS. Saat ini, jasa konsultasi manajemen telah menjadi bagian yang penting dari jasa yang dilakukan oleh banyak kantor akuntan publik atau CPA firms. Dalam melakukan audit operasional, CPA independen harus mengikuti standar praktik untuk perikatan atau penugasan jasa konsultasi manajemen yang ditetapkan oleh Komite Eksekutif Jasa Konsultasi Manajemen (AIJPA). Akuntan independen juga harus mentaati Peraturan 201 dalam Standar Umum Kode Perilaku Profesional (AIJPA). Ketika audit dilakukan untuk entitas pemerintah, auditor independen juga harus mengikuti standar audit kinerja atau performance audit standards pemerintah yang berlaku. Audit pemerintahan atau governmental auditing. Audit pemerintahan mencakup semua audit yang dilakukan oleh lembaga-lembaga audit pemerintahan dan semua audit atas organisasi-organisasi pemerintah. Lembaga audit pemerintah meliputi US General Accounting Office, the Defense Contract Audit Agency, dan badan-badan pemeriksaan negara bagian atau State Audit Agencies. Jenis audit pemerintah. Di sini ada 3, yaitu audit keuangan atau financial audits. Di sini membahas terutama berhubungan dengan memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP atau sesuai dengan sebuah dasar akuntansi yang komprehensif selain GAAP. Yang kedua yaitu perikatan atau penugasan atestasi atau Attestation Engagements, berhubungan dengan memeriksa, meninjau, atau melaksanakan prosedur yang disepakati pada sebuah pokok masalah atau sebuah asersi tentang sebuah pokok masalah dan melaporkan hasilnya. Masalah subjek dalam perikatan atau penugasan atestasi dapat memilih banyak bentuk, meliputi kinerja atau kondisi prospektif atau historis, karakteristik fisik, peristiwa historis, analisis, sistem dan proses, dan perilaku. Yang ketiga yaitu audit kinerja atau performance audits. Audit kinerja memberikan informasi untuk pertama, meningkatkan operasi-operasi program. Yang kedua, memfasilitasi pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi atau melakukan tindakan korektif dan meningkatkan akuntabilitas publik. Audit kinerja mencakup berbagai tujuan, meliputi tujuan yang berkaitan dengan menilai efektivitas dan hasil program, menilai ekonomi dan efisiensi, menilai pengendalian internal, menilai kepatuhan terhadap persyaratan hukum atau yang lainnya, memberikan analisis, pedoman, atau ringkasan informasi prospektif. Standar auditing pemerintah yang berlaku umum atau Generally Accepted Government Auditing Standards atau GAGAS. Di US General Accounting Office atau GAO menetapkan standar audit untuk audit atas berbagai organisasi pemerintah, program pemerintah, kegiatan pemerintah, fungsi pemerintah, dan dana pemerintah yang diterima oleh organisasi non-pemerintah. GAGAS diklasifikasikan ke dalam 6 kategori, yaitu standar umum atau General Standards, standar kerja lapangan atau Field Work Standard untuk audit keuangan, standar pelaporan atau reporting standards untuk audit keuangan, standar umum, kerja lapangan, dan pelaporan untuk perikatan atau penugasan atestasi. Kemudian standar kerja lapangan untuk audit kinerja dan standar pelaporan untuk audit kinerja. Pelaporan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan atau reporting on compliance with laws and regulations. Standar pelaporan tambahan yang kedua mensyaratkan bahwa baik laporan auditor terhadap laporan keuangan maupun laporan terpisah yang disebut di dalam laporan auditor mencakup informasi penyimpangan dan tindakan ilegal yang sama yang dilaporkan kepada komite audit di bawah standar AIJPA. Ketika ketidakpatuhan ditemukan, cara pelaporan harus memberikan dasar kepada pembaca untuk mempertimbangkan kelaziman atau prevalence dan akibat atau consequences dari kondisi tersebut dengan mengacu pada variabel seperti jumlah kasus yang diperiksa, frekuensi ketidakpatuhan, nilai dolar, dan lain sebagainya. Pelaporan pengendalian internal atau reporting on internal control. GAGAS mengharuskan auditor untuk melaporkan kekurangan dalam pengendalian internal yang dianggap oleh auditor sebagai kekurangan yang signifikan. Contoh, tidak adanya pemisahan tugas
yang tepat sesuai dengan tujuan pengendalian yang tepat. Bukti atas kegagalan untuk melindungi aset dari kerugian, kerusakan, atau penyalahgunaan. Tidak adanya tingkat kesadaran yang memadai atas pengendalian dalam organisasi, serta contoh berikutnya yaitu kegagalan untuk menindaklanjuti dan memperbaiki kekurangan yang diidentifikasi dalam pengendalian internal sebelumnya. Di sini GAGAS mengharuskan kekurangan yang signifikan yang merupakan kelemahan yang material juga diidentifikasi. Jika terdapat kekurangan yang tidak memenuhi syarat sebagai kondisi yang dilaporkan, maka kekurangan tersebut harus dikomunikasikan kepada audit. Sebaiknya secara tertulis seperti dalam surat manajemen. Ketika ini terjadi, referensi terhadap komunikasi dalam laporan auditor atas pengendalian seharusnya yang dibuat. Laporan pengendalian tidak mengungkapkan bentuk jaminan apapun atas efektivitas pengendalian internal. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.